jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir dalam rangka rutinan setiap malam Rabu. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salatullahi wassalamuhu, semoga selalu senantiasa tercurahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya senantiasa diakui sebagai umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuki acara rutinan kita seperti biasa tawasul ala hadini ahli kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wal qurrabin wasyuhada'i was-salihin wa likulli nasabiqulin wa khususan ila hadrati abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa matanasala bainahuma ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati sadatina wa mawlina limatina Abi Bakrin Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqarridin fid din tsumma ila arwahil ulama'i rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa a'immatil hadits wal mufassirin wa sairi sadatis sufiyat al muhaqqiqin ila arwahi kullin waliyin waliyatin minal muslimin wal muslimat masyariqil ardi wal magharibiha bi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha. Hadiyatan khususan ila hadrati Syekh Sultanil Auliya Qutbi Rabbani wa arifina samadani sayyidina Syekh Qadir Jilani wa khususan ila hadrati Taifati Sufiyat Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa khususan ila hadrati Syekh Ahmad Kabir Rifai wa khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa khususan ila hadrati Syekh Siri Saqati wa khususan ila hadrati Syekh Bizid Al-Bustami wa khususan ila hadrati Syekh Yusuf Al-Mandani wa khususan ila hadrati Syekh Baudin As-Sabani wa khususan ila hadrati Syekh Ahmad Bisri wa khususan ila hadrati Syekh Marufil Burfi wa khususan ila hadrati Sambasi wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani bi baratim wa karamatihim wa ahli silsilatihim wa akhidina anhum. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati walidina walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana wa astawsana baladana indaka bil khair wa khususan ila hadrati abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa akhina wa akhwatina wa auladina wa auladatina wa ustadzina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Hadiyatan khususan ila arwahi. Monggo sebutin masing-masing.
غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, dan maklumat saking KBNU niki endongane saudara kita yang lagi timpa musibah, khususnya yang lagi di kebanjiran di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Mudah-mudahan semuanya yang sudah wafat diberikan predikat husnul khotimah, yang mungkin lagi dirawat senantiasa diberikan kesehatan, yang semua korban keluarga segala macam harta benda mudah-mudahan diberikan ketabahan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta segera diberikan pulih kembali seperti sedia kala semuanya. Amin amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus niki sebelumnya keluarga besar Nahdlatul Ulama ini khususnya ranting-ranting di seluruh kecamatan bahkan di seluruh kabupaten Lampung Timur sudah waktunya regenerasi. Jadi dimohon nanti kita bentuk pengurus ranting untuk periode 2025-2030 atau 2026 begini, 2026-2031. Nah, supaya kita punya wadah untuk menggerakkan kegiatan khususnya di desa Kota Raman. Oke. Mungkin nanti ini saya udah konsep sebenarnya, cuma nanti mungkin beberapa orang saya minta masukan. Setelah itu nanti kita bikin surat undangan khusus ke personil yang mau nanti dibentuk sebagai pengurus. Nanti mungkin kita ditempatkan di sini lagi untuk pembentukan ranting, dan nanti yang membina atau memandu untuk pembentukan ranting itu langsung dari MWC dari kecamatan. Nah, nanti minimal satu desa itu, satu ranting itu ada 30 pengurus minimal, lebih banyak lebih bagus gitu, supaya ketika ada kegiatan di dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4 itu penggeraknya ya itu nanti kita kerjasama, cuman kan ada yang bertanggung jawab di masing-masing dusunnya gitu, insya Allah. Karena sekarang ini penggerak untuk kegiatan keagamaan itu yang Fuglar diadakan acara terang-terangan hanya dari Nahdlatul Ulama. Yang lain mungkin ada kegiatan, cuman nggak kayak kegiatan NU dia diselenggarakan di masjid, ke musola, atau mungkin di lapangan gitu. Jadi kita walaupun yang lain nanti tidak jadi pengurus tidak masalah, yang penting kita tetap bareng-bareng mendukung kegiatan tersebut. Karena NU itu ada NU kultural, ada NU struktural. Yang struktural itu yang terdaftar di pengurusan dan mungkin nanti dilantik dan di SK-kan. Adapun yang seperti kultural itu semua kita sebenarnya warga NU, karena amaliyah kita yaitu ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ya, itu kenapa ditambahin an-nahdiyah? Karena sekarang semua ngaku ahli sunnah wal jamaah, Pak. Aku ahli sunnah wal jamaah, semua aku ahli sunnah wal jamaah. Tapi itu tadi ahli sunnah wal jamaahnya banyak yang tekstual. Jadi mengikuti apa yang dibunyikan atau difirmankan dalam Al-Quran atau di hadis, dan bahkan di sejarah yang sudah
dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak melakukan, dia orang nggak mau, orang-orang sebelah itu. Nah kalau kita enggak, karena tuntunannya memang begitu. Hadis juga ada hadis Nabi, ada hadis asar, hadis sahabat. Terus juga kayak yang sudah digembur-gemburkan sama mereka, dalilnya kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin bid'ah, itu aja. Jadi bid'ah itu juga kebagi 5. Ada bid'ah wajibat, ada bid'ah mandubat, ada bid'ah mubahat, makruhat, yang terakhir mahrumat atau disebut dolalah. Ya, wajibat itu bid'ah kok wajib. Di zaman Kanjeng Nabi disebut bid'ah gini, ya, garis besarnya. Di zaman Kanjeng Nabi tidak pernah dilakukan, tapi tidak dilarang dan tidak ada larangan. Ya, tidak ada ayat atau hadis yang melarang gitu. Terus yang wajib itu bid'ah kok wajib, bid'ah wajibat. Apa itu bid'ah tapi wajib? Zaman Kanjeng Nabi nggak ada belajar nahwu shorof, nggak ada. Kanjeng Nabi itu belajar ilmu nahwu, misalnya kalau di pondok pesantren ala Banten itu belajar amil, jurumiyah, sapi turute. Itu nggak ada zaman Kanjeng Nabi. Tapi kalau di zaman kita sekarang nggak belajar nahwu shorof, kita nggak bisa baca kitab gundul. Itu berarti wajib hukumnya untuk mempelajari nahwu shorof yang di zaman Kanjeng Nabi itu tidak ada. Ada bid'ah lagi mandubat, bid'ah tapi sunnah. Itu zaman Kanjeng Nabi masjid itu boro-boro pakai kipas, pakai AC, nggak ada. Wong temboknya aja dari batu. Ya, terus pelapah Roma atapnya juga. Berarti kalau sekarang pakai genteng bid'ah berarti. Itu. Pakai kipas bid'ah berarti. Itu bid'ah tapi mandubat disunahkan, monggo silahkan gitu. Bagus, karena itu bagus. Ada yang mubahat. Mubah itu tadi kipas. Sebenarnya mubah, tapi kalau kita sholat, ya zaman saiki lho, sholat nggak ini kipas kok ini, masjid api tak boleh ini kipas sih ngopo kuwi. Kan berarti kita butuh untuk hal-hal yang bid'ah tadi. Sopo sing gawe kipas? Yo kadang-kadang sing gawe mungkin wong Yahudi mungkin ya. Yang ramen rensi iso gawe kipas sih. Ngrusak iso dandani. Ya, itu bid'ah mubahat. Ada makruhat, bid'ah yang dimakruhkan. Itu makruh. Oh ya banyak yang dimakruhkan itu hal-hal dengan perilaku kita sendiri. Membuat masjid terlalu ramai, hiasan semua dindingnya, itu makruh. Karena nanti pas sholat malah umah ingu ya. Delok masjid wae biro iki tuku marmere. Biro kayak tuku kaligrafi ini. Malah cek sholat malah mirip kaligrafi barang. Itu makruh. Ada yang mahrumat atau disebut dolalah. Zaman Kanjeng Nabi nggak ada itu organ, nggak ada joget-joget kayak naik nyawer segala macam. Jadi itu makruh atau mahrumat atau dolalah. Yang kayak gitu, yang disebut dolalah yang kayak gitu. Gitu. Jadi kita nggak usah terpengaruh dari hal tersebut. Terus adapun mungkin melihat di medsos sekarang PBNU lagi rame, itu biasa ya. Kemarin juga ada musyawarah besar di Lirboyo, seluruh ulama diundang, ada yang via Zoom musyawarah, ada yang langsung. Itu membahas tentang kekisruhan antara Rois Am dengan Tanfidiyah. Itu biasa, kayak itu tuh biasa, karena itu tadi kalau mau merusak NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, rusak dulu NU-nya. Kalau NU-nya rusak, yakin bobrok. Itu ya rata-rata prediksi ulama dan nyata memang yaitu kalau NU-nya rusak, hancur pokoknya. Itu makanya insya Allah kita yakin karena pendirinya juga salah satu yang sudah masyhur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan sudah banyak yang ngomongkan bahwa beliau itu waliullah, dan itu atas perintah Syekhuna Khalil Bangkalan Madura yang jelas-jelas beliau itu karomahnya luar biasa, waliullah. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari simbol-simbolnya sekarang saya memperkenalkan ya. Itu simbol NU itu namanya Yai Ridwan, itu suruh kan tukang nulis. Zaman dulu sama ada punya santri yang punya bakat melukis. Terus sama Mbah Wahab, Mbah Bisri Samsuri, termasuk Mbah Hasim Sari. Nah, coba Ridwan bikin gambar.
bingung bikin gambar. Waduh, mana udah mau diresmikan itunya NU-nya, tapi kok belum punya gambar. Piye caranya? Akhirnya Kiai Ridwan itu sholat istikharah. Nah, dalam istikharahnya itu beliau melihat gambar di langit kok ada bola dunia. Nah, terus dikelilingin tambang, kok bola dunia keliling tambang. Itu akhirnya coba dibikin sketsa gambar bola dunia, terus ada pulau-pulaunya, terus bikin tambang. Nah, kenapa kok tambangnya juga kok di bawahnya kendor? Kan itu adalah untuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Nah, ukhuwah Islamiyah itu untuk kita menyatukan orang-orang muslim, mau apapun golongannya, yang penting bersatu aman, insyaallah. Wadahnya di mana? Yang paling aman, tidak pernah ada gontok-gontok, itu cuma dua organisasi, satu NU, dua Muhammadiyah, aman dari dulu. Ya. Nah, setelah ada organisasi Islam yang kecil-kecil ini, itu yang bikin resah. Gitu. Terus ukhuwah watonnya itu apa? Cinta tanah air. Gitu. NU ya benar, resolusi jihad itu diprakarsai ulama. Ya. Mbah Wahab, Mbah Hasim Asari nggak berani kalau belum datang kiai dari Cirebon, Mbah Abbas, Buntet. Sekarang ada Gus Abbas yang jadi panglima atau ketua PWI itu. Itu Mbah Wahab dan Mbah Abbas dari Buntet berdatang ke Surabaya. Tadinya tanggal 9, jangan tanggal 9. Tunggu Mbah Abbas dulu dari Buntet dari Cirebon. Ya, terus datang singkat cerita datang ke sana, nyampe sana malah Mbah Wahab yang jadi panglimanya malah ngelinting. Mbah ngelinting sama Mbah Kaduren. Ini cerita instruktur yang waktu itu Pak Aceng sama Pak Aceng dari Garut, yang satu lagi Pak Dulmoin dari Surabaya. Dia cerita Mbah Wahab ini gimana tuh mau perang resolusi jihad malah merokok sambil makan durian, santai banget. Oh iya, Mbak Abbas dari Butuh udah datang. Oh iya, ayo makan aja. Udah sambil merokok, sangi santai orang ulama NU itu. Ternyata rokoknya itu bisa niup penjajah, ditiup penjajah itu kepan kami nggak ketodalan. Udah deh nih. Jadi kepan, wis tinggal nujah ini nggak bangun runcing. Itu ternyata udut wong ulama, tapi udut awalnya kan kalau kapan dewi kan. Udah lama sampai segitunya ya. Nah, itu Mbah Abbas Buntut itu tadi, jangankan dilemparin, ditimpuk. Ya, senjatanya kacang hijau, tasbih, apa aja yang pengen dipegang sama Mbah Abbas Buntut itu, pesawat itu ditudingannya jatuh. Nah itu Mbah Abbas Buntut itu punya karomah yang luar biasa itu. Sampai pernah di lokasi pondoknya di Buntut itu di Cirebon, dibombardir, mau dibom tadinya. Tapi ternyata Mbak Abbas itu disiasatin, udah kebaca mau dibom ini lokasinya. Udah pecinya dipindahin, peci belum dipindahin ke kebon satu, ditaruh di pondok satu. Nah yang di kebon itu kelihatan pondok, yang di pondok itu kelihatan hutan. Jadi yang dibom itu, yang di hutan itu bombardir, hancur acak-acakan. Beliau cuma cerita Kiai Aceng itu ketawa terus hancur kabeh. Saya ayo cah santri nandur singkong wis bombardir kau ngomong sekutu wis ditebangi kayak alase. Saking santainya itu ulama dulu ya. Makanya sekarang juga kalau yang mau belajar kayak gitu, ilmu kayak gitu, monggo silakan. Makanya ketika ada pendidikan kader NU-an itu pasti ada ijazah ilmu kayak gitu, diijazahin sama kiai-kiai itu. Puasain, pasti dijajahnya gitu. Itu penting kayak gitu tuh, penting karena ulama dulu juga karena nggak mungkin sakti kalau tanpa ada riadoh seperti itu. Nah itu pentingnya kita menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita bisa terbentuk pengurus baru yang bukan nggak militan banget sih sebenarnya ya. Kalau di kampung itu yang penting waktu kumpul gitu aja. Kumpulnya ngapain? Ya ngaji. Kumpulnya suruh ngaji. Kumpul ngaji kayak gitu aja. Cuman satu hal yang perlu saya sampaikan dari awal, di NU itu kegiatan apapun nggak pernah dapat duit, bahkan ngeluarin duit gitu.
Saya sering kemana bisa di mana 3 hari. Tapi pendidikan artinya dikasih ilmu, dikasih bekal. Itu bukan kita dibayar, justru kita bayar. Karena kita seolah-olah kayak kuliah singkat lah. Instrukturnya langsung dari pusat. Yang dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, yang dari Jawa Timur, itu instrukturnya para kiai-kiai. Dan bacaannya, dandannya lah, kalau melihat KLN itu nggak ada yang pantas kayak jadi kiai. Ya, ilmu orangnya tinggi kurus, kletai. Nah kemarin ya Mbah Yai Anwar Adnan sebenarnya kemarin datang ke Pantai Mutiara itu. Kemudian saya kemarin pas kayak ke Majalengka sama Arena Rio. Nah itu yang lain pada hadir, itu datang kemarin salah satunya. Terus Pak Aceng dari Garut itu, Pak Yai Aceng, orangnya gemuk, rambutnya gondrong. Pokoknya dandannya nggak kayak kiai. Tapi kalau cerita masalah dunia, bukan nasional lagi, internasional, itu ngeri gitu. Dan disesuaikan dengan ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Ngeri, ilmunya udah sangat luar biasa mendunia ilmunya. Tapi kalau melihat orangnya, nggak kayak udang-udang soban gede, pakai jubah, enggak. Justru menghilangkan jejak daripada casingnya, biar nggak keciri gitu, biar nggak keciri kiai malah. Itu modelnya beliau. Bahkan di dalam itu ada badan intelijennya yang tahu file perang dunia kedua di Rusia itu NU udah tahu. Kenapa orang Eropa termasuk Rusia itu takut ke orang Indonesia? Karena orang Indonesia banyak keanehan. Kok aneh? Ada orang yang namanya kiai. Nah, dia nggak tahu namanya kiai siapa. Pokoknya kiai di sana namanya kiai. Namanya sama semua katanya. Namanya kiai semua. Ditembak kok nggak mempan. Bingung dia, aneh. Itu yang ternyata itu filenya itu ini ternyata. Makanya ayo yang jadi kiai sekarang jangan kayak istilahnya cuman casing doang gitu. Ilmunya iya, terus kejadukannya juga oke gitu. Silakan, nggak apa-apa. Gitu. Pengen jaduk belajar jaduk boleh. Sing nom belajar jaduk nggak apa-apa. Ben dibacok ngebul nggak ngerti kurang. Ya. Nah, ibu bapak yang saya rahimahullah, nanti mungkin kalau untuk pengurus ranting nanti kita susul dengan surat undangan ke masing-masing individu untuk kita bentuk kembali ranting di Kota Raman, karena ini yang lainnya sudah setor jadwal semua dari seluruh ranting di Raman Utara itu sudah setor jadwal semua, termasuk Raman Utara yang belum Kota Raman yang belum setor jadwal gitu. Dari minggu pertama sampai minggu kelima di Januari awal, mulai Desember ini. Nah itu aja sementara. Nanti kita bahas lebih banyak lagi di lain waktu, karena itu perlu konsumsi, karena kita minimal itu tadi minimal 30, syukur-syukur lebih, belum lagi ibu-ibunya aku udah datang, belum lagi nanti pemandu dari kecamatan, dari MWC, mungkin kurang lebihnya mungkin sekitar 50 orang, berarti kita perlu siapin kopi, siapin jajan, dan biasanya makan setelah selesai pembentukan ranting itu tadi, pengurus ranting. Nah kita lanjut ke ngaji. Saya mau menyampaikan kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, salah satu nafarin yuzilluhumullahu tahtal zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 3 golongan yuzilluhumullahu tahta zillil arsy, yang dia 3 golongan itu akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat dari aras. Yauma la zilla illa zilluh, sementara di hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan atau buat iup-iup. Nah sekarang tuh kayunya udah pada gelundung semua, udah ditebangin ya, keluar nubel kabeh.
Masya Allah, ditunjukkan. Jadi tadinya mungkin ditutup-tutupin sama pemerintah setempat, sekarang nggak bisa ditutupin lagi. Allah yang ngeluarin biur kok ayo nuan kabeh pada metu. Nah itu nanti di hari kiamat itu, kalau digambarkan itu tanah itu kayak perak, meling, roto, nggak ada gerunjal-gerunjal. Setelah ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil, rata semua. Dan itu matahari 1 mil di atas kepala kita. Mataharinya 7 matahari. Satu aja panasnya kayak apa kemarin sebelum hujan tadi sore ini. Panasnya kayak apa? Di situ nanti ada yang punya dosa, ada yang sedikit dosanya, ada yang banyak, ada yang punya amal, sedikit amalnya, ada yang punya amal, banyak amalnya. Itu nggak bakalan sama, nggak bakalan sama. Walaupun duduk jejer atau berdiri berdampingan, tapi kenyataannya yang menimpa orang itu tidak akan sama. Tergantung amal ibadahnya ketika di dunia. Ada yang keringetan semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang seperut, ada yang sedada, ada juga yang kelelep dengan keringatnya sendiri, saking panasnya. Yang di sampingnya santai. Karena itu tadi dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat di situ tuh tidak ada naungan sama sekali. Yaumul kiamat itu tegasnya di hari kiamat. Nah, itu ada nggak solusinya supaya kita dapat naungan itu tadi? Nah, kita harus punya solusi, jangan cuma disampaikan ngeweden-wedeni tapi nggak ada caranya gimana supaya terhindar daripada kenyataan yang bakal terjadi di hari kiamat itu seperti itu. Panasnya luar biasa. Nah, ternyata ada, Rasulullah itu menyampaikan. Yang pertama, al-mutawaddi'u fi makarihi. Jam'i magrihi yaqalu bil mimi wa ra'i ay fi awqatil musaqqati wa hiya awqatil bardil sadid. Yaitu tegese al-mutawaddi'u fi makarihi, dia sering atau suka berwudu di waktu yang disengitin. Nah, waktu yang paling dibenci sama dia, paling males. IP awqatil musyaqqati, tegese waktu yang sangat apa namanya, ya pokoknya kangelan lah, kangelan. Masa apa itu kangelan? Wahya awqatul bardi sadid, tegese waktu yang sangat dingin banget. Bardis sadid, dingin banget. Kapan itu? Dalam satu riwayat waktu subuh, dalam satu riwayat waktu asar. Ya. Itu waktu dingin kalau di zaman dahulu atau mungkin di Timur Tengah. Karena di sana itu kalau udah dingin kelewat dingin, kalau udah panas kelewat panas. Nah, tahun kemarin pas bulan kemarin kalau itu luar biasa. Di Mekah panas, di Madinah dingin. Jadi untung anaknya Bude Catur itu bawa apa namanya lipstick itu. Saya pecah-pecah, kerasa kok kering, kok ada darahnya, ternyata itu karena panas. Jadi diolesin itu, alhamdulillah aman. Nah itu baru matahari yang masih jauh. Ini nanti di akhir kiamat itu mataharinya dekat dan 7 matahari semua panasnya luar biasa dan tidak ada iup-iup, apalagi kok rumah, pohon-pohon nggak ada semua, sudah tanahnya berganti meling kayak perak meling, jadi nginjek aja panas. Nah, tapi bagi orang yang suka berwudu di waktu pagi atau di waktu dingin, itu insya Allah dia tidak akan merasakan panas tersebut. Jadi ketika kita misalkan sakit, ya justru kalau sakit itu usaha gimana caranya, karena sakit itu kan rata-rata aba-aba untuk kematian, ya kan rata-rata gitu ya, rata-rata.
Ya sekarang kan coba jajal hitung, tetangga kita itu rata-rata mati 6, paling maksimal 60 lewat dikit, 70 itu udah jarang kayaknya. Ya, paling coba lihat di TV-TV itu artis-artis itu Ardila, Poppy Mercury, terus siapa lagi, Angel Olga, coba itu yuk siapa lagi, Olga Saputra, Ustadz Jeffrey, 6 KB. Ya Allah, di bawah umur 60 pada mati ternyata. Nah kita juga mungkin tanpa sakit bisa jadi, atau sakit dulu. Nah kalau kita punya rada pilek-pilek justru paksain, takut mati, udah pilek ini. Pilek kan makannya udah ngap toh, udah ngap-ngapan. Jadi kalau sakit ini mah baru sakit dikit doang. Aku masalahnya mana Pak dingin. Lah justru, nah di sini nih, kalau dingin itu paksain. Siapa tahu dengan dingin itu ada obat, karena kita tahu bahwa itu jangankan penyakit yang nggak kelihatan, yang nyata penyakit atau mungkin menurut kita penyakit, balak atau malapetaka yang nyata, matahari panas bisa adem kalau kita bersyariat dengan wudhu di waktu-waktu dingin. Mungkin penyakit kita bisa sembuh gitu. Itu yang nyata loh, yang nyata jelas-jelas matahari panas kok bisa adem. Kenapa? Karena dia rajin wudhu di waktu dingin. Nah kan lumayan ini, Masya Allah, paksain berarti. Apalagi guru males ya, guru males makan apa ya, males kok, males nggak dipaksa sendiri nggak bisa. Boten enten obat yang males ini, enten pengen doa aneh, Allahumma paksain. Terus kayak misalnya udur sholat ya, nyimpang sedikit. Udur sholat itu kan cuma dua loh udurnya sholat. Udur itu toleransi lah, toleransi. Bukan boleh ditinggalkan, bukan. Toleransi dari Allah, bukan rukhsah. Kalau rukhsah itu kan kemurahan. Ya. Ini mah udur sholat cuma dua, satu tidur, dua lupa. Tidurnya yang kayak mana kalau misalkan disebut udur sholat? Misalnya tidur jam 3 karena habis aktivitas, bukan habis gaplek ya. Habis aktivitas wiridan maksudnya, mungkin jam 3 baru selesai. Nungguin subuh kok lama, tidur dulu lah. Bangun-bangun jam 6 atau lewat, misalnya udah habis waktu subuh. Nah itu boleh kita tunda sholat subuh tadi karena udah kadung lewat sholat waktunya. Boleh ditunda sampai sebelum sholat duhur kita kodoin. Nanti aja sekalian sholat duha. Nah sebelum sholat duha kodoin sholat subuh dulu, baru sholat duha. Boleh ditunda gitu. Niatnya biasanya kita usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan gitu. Itu diganti adaannya jadi qadaan lillahi ta'ala. Jadi adaan diganti qadaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi boleh ditunda kalau memang uzur tadi, karena tidurnya sebelum masuk waktu subuh sampai 14 bangun-bangun sudah habis waktu subuh. Ini mah bukan dengeran Allahu akbar, Allahu akbar, as-salatu khairum minan naum, tarik selimut lah, dilutnya lah, tarik selimut. Nah bangun-bangun udah habis waktu subuhnya, itu mah begitu bangun mandi sholat kodoin fauron, harus kontan gitu, gak boleh ditunda kalau kayak gitu mah, karena itu unsurnya kesengajaan, karena sudah dengar tadi waktu subuh, udah kedengeran azan gitu. Gila pada adat subuh itu suaranya lirih-lirih banget ya. Terus salawatannya kok mengikuti irama suasana subuh. Subhanallah walhamdulillah. Kan kayak lo selus ya ya. Kayak lo selus tambah enak turu kayak ini.
Ganti sarwa ngerok itu nih. Rada ngerok pas haji. Salatullah, salamullah, aduh, ya. Nah, jadi, waktu subuh itu memang ya bahkan sampai hadis Rasulullah itu ciri-ciri orang munafik, satu meninggalkan sholat isya, dua meninggalkan sholat subuh. Berarti kalau kita ada introspeksi diri kita, dua sholat ini sering ketinggalan apa enggak? Kalau sering ketinggalan berarti diri kita seperti itu. Jangan orang lain yang menghukumin, penting kita tahu hukumnya. Kalau sering meninggalkan sholat isya dan sholat subuh, berarti kita masih termasuk munafik. Gitu, ngeri ya, masya Allah. Jadi paksain, tanpa dipaksa kita nggak bakalan bisa. Tapi kalau sudah biasa memaksa diri, insya Allah nanti terbiasa. Gitu, terbiasa. Paksain untuk supaya menghindari kelak di akhirat, di hari kiamat kita bakal mendapatkan cuaca yang sangat ekstrim, segala macam bahaya, segala macam pakewuh ada semua di situ. Nah, cara-caranya salah satunya supaya kita enggak mendapatkan pakewuh atau malapetaka di hari kiamat, yaitu wudhu di waktu yang disengitin atau di waktu yang kesusahan atau kangelan, yaitu bardin syadid, yaitu adem yang sangat luar biasa. Yang kedua apa? Selain daripada wudhu di waktu adem, yaitu wal masyi ilal masajidi fi zulmi. Nah ini benar berarti subuh juga ini. Jalan menuju masjid di waktu petang. Nah berarti waktu subuh gitu. Jalan menuju masjid itu sambil nyawang ke atas itu, apalagi pas purnama itu ya, masya Allah bulan indah banget, terus anginnya itu enak, seger banget, apalagi kalau udah mandi sebelum ke masjid udah mandi gitu, seger banget, terus kena angin. Nah itu insya Allah orang yang berangkat ke masjid di waktu petang, di waktu gelap, kelak di hari kiamat tidak akan menemukan kegelapan dan juga tidak akan menemukan rasa panas dari matahari, sengatan matahari, atau malapetaka dari kiamat yang lainnya. Karena tadi bu, yaumil maru min akhi, bakal nanti pisah semua, satu orang dengan saudara yang gak bakalan mau, wa abihi wa ummi, dengan bapaknya gak mau, bapaknya dia anaknya juga gak mau bareng, nggak mau saling tolong menolong. Itu dari kiamat ya, bakal berpisah semua. Disitulah yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya itu harta. Jangankan dari kiamat ya, yo kayak lihat di bencana banjir itu, mobil tingglundung, sapi, kambing, gajah yang mati segitu gedenya, gak ada manfaatnya belas, itu nggak bisa nolongin ya. Itu nanti di hari kiamat lebih parah Pak. Itu baru contoh kecil, hari kiamat bahkan langit pecah gitu. Di surat itu loh, zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala lil insani ma laha yawma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Itu yo ngeri nih, bakal gunjang ganjing, keluar semua material bumi, cedur, itu bakal terjadi Pak. Itu sudah dikirim surat sama Allah. Kita surat disuruh jalan, terus surat Al-Waqiah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu nasu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil. Nah itu gunung kayak kal ihnil manfus, gunung lu, bukan manusia, gunung kal ihnil manfus, kayak bulu, kayak kapas atau kayak barang-barang yang enteng berhamburan, gunung. Itu gunung bakal pecah semua, jedor kali ini ya. Itu sudah disuratin sama Allah, sudah kirim surat. Kirim surat sama Allah. Itu surat di dalam Al-Quran ada berapa? Ada berapa surat dalam Al-Quran? 114.
14 kita sudah dikirim, sudah selesai semua surat itu, buat ini, udah ada semua di situ di dalam surat itu. Surat orang tahu dibaca tapi orang mut. Dua surat ini bukan dua lengkap pokoknya 100% Quran lengkap, tapi orang tahu dibaca tapi nggak mudeng. Tapi caranya ben mudeng, ayo alon-alon sedikit-sedikit kita ngaji, nanti kan ketemu satu ayat, dibahas satu ayat. Oh ternyata itu toh. Beda dengan surat dari BMKG, menurut perakiraan cuaca hari ini bakal begini. Dimohon penduduk yang ada di sini mengungsi dari mulai jam sekian udah siaga 1 karena ini bakal terjadi. Wih, kabur kabeh. Itu yang memperingatkan BMKG. Tapi diperingatkan oleh Gusti Allah, enggak nyantai-nyantai mawon karena peringatannya orang mudeng. Santai wae. Diperingatkan dalam hadis, oh iya sih kiamat kayak ngono. Nah ini ya. Kalau kita benar-benar yakin bahwa itu ayat Quran, bahwa itu firman atau hadis Nabi, itu nggak bakalan enggak, itu bakal terjadi. Nah ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Satu tadi apa supaya kita selamat dari dapat naungan dari Allah, yaitu wudhu di waktu dingin. Nah, terus yang kedua sering berangkat ke masjid. Masjid ngapain? Sholat maksudnya. Masjid ngopi. Sholat maksudnya sholat. Dan paling enak-enaknya itu tadi kalau di masjid itu kita mau bener, mau enggak, mau bisa, mau enggak misalnya karena kita belum bisa sholat ya. Tapi kita berdiri di belakang imam ruku milu ruku Allahu Akbar, sami Allah dimana terus milu walaupun nggak baca apa meneng ora iso kok meneng ruku sujud terus milu imam assalamualaikum pas giliran wiridan orang udah meneng giliran amin wis balik itu sama aja pahalanya dapat 27 derajat gitu. Kalau kita kan nggak mungkin sampai seperti itu, tetap pasti bisa minimal baca Fatihah kita bisa. Itu ikutin imam, insya Allah sholat kita diterima pasti, itu udah pasti pokoknya. Kalau berjamaah itu pasti. Kenapa? Kan banyak kategorinya. Sebab-sebab diterima sholat ketika berjamaah. Pertama dilihat khusyuk imamnya. Imamnya nggak khusyuk, dilihat jamaahnya ada yang khusyuk apa enggak. Gitu. Tetap walaupun imamnya nggak khusyuk, jamaah ada yang khusyuk, tetap diterima semua. Oh nggak ada yang khusyuk satu jamaah satu masjid, dilihat barisannya lurus apa enggak. Makanya barisan itu lurus, usahakan. Suhu vakum, samakan atau luruskan barisannya. Itu kalau melihat lurusnya kayak kemarin saya tonton itu, lihat sunnah ketika kita mau baris di dalam sholat, lihat jempol kiri kanan di samping kita, lihat jempolnya, jangan lihat perutnya ya. Kalau perutnya kan perut saya maju, jadi kalau yang kempes kalau ini ngikutin kemana ini yang ngikutin, nggak bisa sama, tapi jempol insya Allah sama, itu jempol kaki. Nah itu sunnahnya supaya barisannya lurus. Enggak lurus juga barisannya, dilihat kebersamaannya. Walaupun toh imam sama makmum musuhan, orang tekonan pokoknya, pas seorang tekonan lah pokoknya musuhan, tapi imam Allah apa makmumnya milu Allah apa imam balap dolin makmumnya milu amin. Pramu kita malas amin aku musuhku kok, nggak mungkin, tetap milu amin. Itu dilihat itu yang sama Allah itu. Dilihat sama Allah, oh ternyata umatku ini kayak gitu kata Allah. Walaupun dia musuhan, tapi ternyata begitu dia berjamaah, imamnya waladhdallin dia milu amin. Apapun suami istri pas lagi musuhan sering-sering berjamaah sama suaminya. Itu nanti bahasa itu tadi bahasa waladhdallin amin. Harus musuhan, orang mungkin dong, orang mungkin. Bukan saking wani ini kan bojo iki nek suami saya kan wani tenan. Sing lanang wani karo sing wedok, sing wedok wani karo sing lanang. Heeh, nek karo bojone wong mboten kan. Ajeng tengene lho Pak, api sopane kok. Tapi kalau bojone
Boro-boro bosok, tekonnya ora. Tapi udah wong kene, udah wong wadon, pinggir laut. Mana gini ya enek. Ini kan ora enek, ora enek sing ngaku. Ora enek sing ngaku. Mungkin api-api. Ora enek sing elek. Nah itu apa namanya? Ketika kita sholat berjamaah, jadi ke masjid itu tujuannya berjamaah selain daripada kita. Ya tadi Pak, kalau dipikir-pikir nih ya, apalagi nih, makanya saya bolak-balik ngomong ini, khususnya yang lingkungan sini ya. Kalau misalkan satu waktu di masjid kita, mau sholat pasar, mau sholat masjid Kampung Baru, masjid Dusun 2, Pondok Salam yang ada jamaah di sini, nggak ada yang berjamaah satu waktu aja. Zuhur bisa nggak ada yang berjamaah, dosa semua satu kampung yang ada di lingkungan situ. Ada yang berjamaah tapi tes sekolah misalnya, nggak bisa, nggak jadi syarat. Atau tamu sales berjamaah nggak jadi syarat. Kudu asli mustaltin yang ada di situ, yang mukim di situ. Gitu. Jadi satu waktu aja nggak ada yang berjamaah di musola atau di masjid kita, dosa semua satu waktu itu. Kenapa? Kita sudah membuat tempat syiar untuk mensiarkan agama Islam. Ternyata itu harus tanggung jawabnya, bukan hanya membangunnya, tapi untuk menempati, untuk ngisi, gitu. Ya, itu yang lebih berat banget tanggung jawabnya. Yuk, masya Allah. Apalagi saya waktu pulang itu minta doanya sama guru itu masalah mau bikin tempat, gitu. Cuman itu yang dipesenin yang berat itu. Terus gimana bah? Apa saya ajarkan yang kamu bisa, nggak usah mumet-mumet. Kamu bisanya apa ilmumu? Ya itu yang diajarkan, gitu. Cuman bukan itu yang berat, kata guru. Bukan ngajar yang berat, tapi istiqomah dalam mengajar itu berat. Istiqomah dalam sabar itu berat, gitu. Yang paling berat. Jadi kudu sabar, kudu telaten, itu yang berat. Nah, kalau nggak menjadi terlalu biasa itu. Nggak menjadi gampang, jadi kalau pakai. Nah, jadi ke masjid itu tujuannya untuk berjamaah. Terus kalau sholat di rumah kan dapat 1 ya. Kalau di masjid dapat 27. Nah kita pengen yang sedikit, kita pengen yang banyak. Nah pengen yang banyak, kalau masjid kan pengen yang banyak. Gampang kok syaratnya, tinggal mangkat udah. Pengen yang banyak mangkat, pasti diterima iya. Godaannya nggak banyak. Kalau di masjid mah, makanya diibaratkan orang yang sholat sendirian itu munfarid itu kayak kambing sendirian di hutan. Itu dilalah ada rombongan serigala, gampang diterkamnya. Ini gampang tergoda gitu, gampang sholatnya cepat lah kalau sendirian. Tapi kalau di masjid, coba, ini saya pribadi ya, sampai saat ini loh Pak, ini nggak ngomongin orang, saya sendiri. Kalau di masjid mesti kalau ada waktu itu qobliyah, ba'diyah mesti. Bener Pak kayak itu? Tapi kalau di rumah jajal, malas nggak? Malas qobliyah, ba'diyah itu hawanya memang begitu, bukan. Tapi di hati ini bukan pengen di alam loh, udah nggak alhamdulillah udah mulai bisa lah, karena terbiasa. Udah nggak pengen di alam, tapi setrumnya itu kalau mungkin ibarat sinyal kalau lebih gede di masjid ketimbang di rumah. Atau mungkin kita lebih jauh lagi. Ketika di tempatnya di sana di Mekah, di Masjidil Haram, Masjidil Madinah, jauh jalan kaki setiap waktu pengen desel-desalan mau masuk aja susah. Desel-desalan. Udah tempat diusir lagi, tapi pangkat tiap waktu pengen jamaah aja. Karena mungkin dia daya tariknya lebih kencang. Gitu. Sama dengan di rumah, ketika di rumah kita sholat qobliyah ba'diyah males. Paling ke sholat 5 waktu itu pun bacaannya cepat, berarti Allahumma antas salam, orang sampai rampung. Istighfar pun sambil buka baju semua. Beda kalau di masjid atau di musola, imam masih la ilaha illallah. Arep ninggalin orang penak lah imamnya dewean, masa tak tinggal komal kalau dewean. Mereka akhirnya melu sampai rampung wong lor kok ngomong siji imam siji la ilaha illallah. Ya, itu beda Pak, benar beda.
enggak mungkin jenengan sama aja mungkin. Itu saya pribadi gitu. Kalau sholat di rumah itu kok mahal sholat qobliyah ba'diyah itu. Tapi kalau di musola atau di masjid kalau masih ada waktu pengen terus. Ya, karena itu daya tariknya beda gitu ya. Nah, kita monggo diisi tempat masjidnya karena ini salah satunya al-masyi ilal masajidi fi dzulmin, yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti orang yang berangkat ke masjid di waktu gelap. Li ajli sholati ma'al jamaati, karena arah-arah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terus yang ketiga, ini karena ada 3 di sini, ada yang 5, ada yang 3. Ini di sini cuma 3 disampaikannya. Wa mut'imul ja'i'i, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, ya. Kepada orang-orang yang lapar. Siapa yang lapar? Siapa aja, nggak usah ditanya. Gitu, kasih itu lebih bagus. Atau misalkan nggak ada orang yang lapar, ada kucing lapar, kasih kucing. Ada ayam lapar, kasih ayam. Makanya kalau melihat ke situ mah, Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah itu sementara kebanyakan cerita itu bukan karena ibadah yang lainnya mah, tapi ibadah sosialnya. Karena Nabi Ibrahim itu punya rumah, pintunya 4 arah, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, itu ada pintunya semua, ruang tamunya. Jadi ketika dia duduk di ruang tamu, ada orang yang lewat dari kanan, dari kiri kelihatan, dari kanan kelihatan, dari depan kelihatan, dari belakang kelihatan. Kang, Brandon C, makan. Setiap hari, kalau nggak ada orang lewat nyari, diajak makan bareng. Itu Nabi Ibrahim, makanya disebut Khalilullah. Orang yang loman itu disebut kekasih Allah. Walaupun orang itu abid, ya, seorang abid itu apa namanya, budak gitu, yang belum merdeka. Tapi loman itu insya Allah disebut kekasih Allah. Tapi walaupun dia alim tapi bakhil, pelit. Orang alim tapi pelit, itu musuh Allah. Musuh Allah gitu. Orang alim tapi pelit, boro-boro kok istilahnya arep sedekah dewe. Sedekah wong wae diumpetne, lha iku separah kan ya. Heeh. Boro-boro arep sedekah dewe, sedekah wong wae dientet lho. Wis parah ini. Wong kono. Enggak enak ini. Kene soleh kabeh kono. Kene enggak enak sing aku. Perlu wae berarti ya. Ya, jadi apa namanya? Sampai Kanjeng Nabi itu ngomong gini. As-sakhi qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas wa ba'idu minan nar. Orang yang lomang itu dekat sama Allah, dekat sama surga, dekat sama manusia, dan jauh dari neraka. Sama orang lomang itu orang senang. Rokok kan? Rokok. Tapi orang pelit kan beda. Rokoknya kantongi. Jika kayak nyabut terus saya gak sih turut kantongin neh. Ya. Wong lanang gampang nyireni wong lanang pelit itu ngerokok. Asli. Nek ngerokok di kantongi wae berarti pelit. Ngono wae. Paling gampang. Nyireni ini. Kalau ibu-ibu beda, kalau ibu-ibu mah. Kalau jajan enggak endang-endang bayar, pengennya nunggu wong bayar gitu. Nah, gue ibu-ibu betul. Ini makan bakso yuk, ngajak makan bakso. Kayak ini dia pura-pura nguyuh, pura-pura ngising bareng. Gue saya pernah pengen dibayarin. Terus bayar tak? Iya, malah tak bayar, malah ngapusi gitu. Ditanya dia, ping-pindo kayak ngono wae berarti pelit. Ping terus ke ciri. Nah, ini gampang nyireni teman itu ketika kita jalan bareng ya. Jalan bareng 1 minggu lah, misalnya jalan Wali Songo. Jalan bareng tuh, kan setiap hari, setiap waktu kita bareng. Dilihat, langsung ketahuan sifat aslinya. Oh, ternyata ini pelit berarti. Ketahuan. Ini ingat omongan Gus Rijal itu ketika kita jalan Wali Songo kemarin.
Pokoknya ketika sudah tahu sifat temannya, wis mendel mawon lo terus diomongin. Oh berarti ono kuwi to kuwi. Lah masa iya kok ndok sampai baliknya tekan merak aja jalan. Kok rebus lo. Oh ternyata ndok kuwi si enek. Kapan mangkat kae lali aku dulu lali disebut teh. Ojo dipangan lho Mbah, ojo dipangan. Memang gila dipangan malah mulus otak masuk rumah sakit aja. Gila nih tenan. Lu bosok. Seminggu loh. Masyaallah. Ya. Jadi terus al-bakhil ba'idu minallah, jauh dari Allah. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Ba'idu minanas, jauh dari manusia. Qaribu minanar, dekatnya ke neraka. Orang pelit, orang pelit. Hanya itu tadi benar ya, Masya Allah. Nabi Ibrahim sampai disebut Khalilullah itu ternyata bukan hanya dia punya korban anak yang dikorbankan terus diganti kambing, itu ujian. Tapi ternyata yang paling disenengin karena lomannya Nabi Ibrahim. Makan aja setiap hari nggak mau makan sendiri, pengennya makannya bareng-bareng, gitu, makan bareng-bareng. Nah, itu makanya kita juga alhamdulillah minimal kita seminggu sekali di sini ngopi bareng, makan bareng. Itu makanya itu salah satu ulama itu ada apa namanya yasinan, itu salah satunya di situ loh Pak. Salah satunya di situ. Wong sugi tapi yasinan mie ayam terus. Jadi giliran ayam ke Cireni kalau para konconya di Cireni loh Bu, hati-hati loh. Wong sugi tapi kok panganannya mana-mana wae ya tiap gilirannya. Bukan nggak boleh, bukan. Tapi kan di Cireni koncone. Tapi kok ini wong biasa-biasa nila lewe, nah misalnya bukan bersaing, bukan, tapi ketok loh, ketok ya kecil, kayak duit jadi, tapi kok tiap minggu nih, Masya Allah, kok pangannya pas menang orang enak ya Pak Momen masak ya jadi orang kulit itu ya kayak gitu ya. Buat orang, jangan buat orang lain, buat diri sendiri aja eman kalau orang duit mah. Iya, iwak cilik si cewek dicocoli jam seminggu. Seperti kena bambu amise. Daging orang ciwit orang cuil. Nah, Ibu Bapak yang rahimahullah, saya ulas kembali sebutkan bahwa di akhirat nanti tidak akan mendapatkan naungan dari Allah kecuali yang mendapatkan naungan dari Allah. Satu, kita belajar memaksakan diri, yaitu wudhu di waktu dingin. Yang kedua, sering-sering jalan menuju ke masjid, yaitu li'ajli sholat jamaah, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, wa mut'imil ja'i, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar. Insyaallah mudah-mudahan kita itu walaupun toh masih belajar suguh tamu, belajar sodakoh dipaksa oleh kegiatan. Ya alhamdulillah cene kegiatan, datang kegiatan rutinan yasinan, atau tahlilan, atau mungkin pengajian, itu dipaksa oleh para ulama supaya kita mempunyai ganjaran memberikan makan, memberikan sodakoh kepada sesama manusia. Dan itu insya Allah mudah-mudahan kelak di akhirat semua akan kita temukan dan menjadi penolong kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi setiap ngaji, oh iya saya itu apa namanya tadi itu pas di siang itu mutolaah baca di bab tolabul ilmu itu. Saking mulianya tolabul ilmu Pak, saking mulianya majelis taklim kayak gini di sisi Allah. Ada orang datang, dia nggak lihat ngaji, datang lewat ikut gitu loh, nggak lihat misalnya pengajian misalnya di depan, ada orang lewat, ini nomor di situ, udah itu udah selesai pulang. Bagaimana kalau orang yang seperti itu, dia kan nggak ada niat ngaji, walaupun dia nggak niat ngaji, mendapatkan ampunan dari orang-orang yang ada di situ karena dia orang-orang yang ada di situ yang niat ngaji dari awal itu dimuliakan oleh Allah.
Mudah-mudahan kita juga walaupun nggak dapat ilmu, walaupun belum bisa mengamalkan ilmu, tapi kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sing istiqomah minta sama Allah. Makanya setiap doa itu minta satu, minta diistiqomahkan dalam ibadah, kedua juga minta dijauhkan dari hal-hal kemaksiatan. Insya Allah sedikit demi sedikit kekuatan iman kita akan bertambah. Mudah-mudahan kelak kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati ba'da al-wafat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mawtil syuhada wa sunna bi zumratil awliya wa inna jannata al anbiya. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fima razaqtana wa anta khairur raziqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari 'azzi ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli halin minal awwali muntahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Alhamdulillah amin. Awal akhir keramat wa akhiri. Assalamualaikum